nanti soal yang rumah sakit keluarga nih yang kebakaran kemarin mungkin seperti apa sih? Iya, kebetulan pas jadi kejadiannya itu pas kita semua lagi di sini. Kebetulan ada abang-abang aku juga di sini, kita lagi pada kumpul, mereka lagi jenguk Sony juga. Begitu dia keluar pintu, terus aku tiba-tiba dapet telepon kan, rumah sakit kebakaran. Aku shock tuh, hah, kebakaran? Karena aku masih belum tahu kan kayak gimana pikiran kebakarannya tuh kan, ya udah kebakaran aja gitu. Jadi belum aku pun lagi di sini gitu kan. Akhirnya mencari tahu dengan semua tim yang ada di sana kayak apa, karena memang sejujurnya banyak video-video yang beredar itu kan agak sedikit heboh ya gitu, jadi agak bikin kita shock juga. Kita juga sempat lemes juga, takut kan kalau emang benar kejadian kayak gitu, karena kan kita pikirin sebenarnya salah satunya itu faktor prioritas yang kita pikirin adalah pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit kan kasihan gitu. Akhirnya pas kita cari tahu, alhamdulillahnya itu maksudnya Allah masih kasih ada batasan dimana kayak ruang gensetnya yang terbakar gitu, jadi masih di area luar. Dan kebetulan untungnya dari petugas apa tuh namanya, damkar ya, petugas damkarnya itu cepat datangnya gitu, jadi cepat teratasi. Jadi masih di wilayah luar yang terbakar gitu, dan pasien-pasiennya juga alhamdulillah nggak ada korban jiwa sama sekali, nggak ada sih, semua baik-baik aja. Walaupun memang sempat kita evakuasi kan, terjadinya kebakaran itu mereka sempat keluar gitu. Nah itu awal kebakaran genset kan mungkin tahu nggak Kak penyebabnya apa gitu? Nah kita nggak ada yang tahu, karena kebetulan kakak aku dia lagi dari Malaysia, baru datang langsung ke ngejenguk Sony. Semuanya lagi pas di sini gitu, jadi kita nggak ada yang posisinya tuh lagi di rumah sakit Citra Rafik, nggak ada di sana, nggak ada yang di sana. Jadi cuma memang tim lapangan rumah sakit yang ada di sana gitu. Jadi kita dapat telepon, begitu dapat telepon kebakaran, langsung buru-buru kakak-kakakku lari ke sana semuanya, dan udah dapat kabar oh ternyata itu memang genset luar yang sebelah kiri itu kalau nggak salah itu kebakar, udah kebakaran. Terus cepet untungnya petugas damkarnya itu cepet datang sih, alhamdulillah teratasi sekitar kayaknya 10 menitan deh, udah teratasi. Untungnya karena deket mungkin dan cepet penanggulangannya, jadi aman. Dan akhirnya paling kemarin pas evakuasi pasien aja sih yang agak repot tuh kemarin, jadinya kan mau nggak mau kan kita harus menenangkan semua yang ada di sana gitu loh. Jadi kakak-kakak aku datang ke sana semuanya ditenangkan gitu, dan dipastikan semua aman, nyaman. Listrik saat itu pada saat kebakaran dipadamkan dulu, dipastikan aliran listriknya udah nggak ada yang bisa bikin pemicu kebakar lagi, baru dinyalakan. Itu kejadian itu sekitar jam berapa tuh Kak? Waduh, semalam itu jam berapa berarti ya? Jam 8 ya, jam 8:30 mungkin, saya agak lupa ya jam tepatnya, pokoknya malam lah gitu, sekitar jam-jam segitu. Pertama kali dapat kabar tuh dari siapa tuh Kak? Apa emang lihat dari media sosial atau gimana? Jadi salah satu teman abang aku itu nelpon gitu. Jadi kan abang aku kebetulan dia ngangkat telepon, terus semuanya kita ditelepon sih gitu. Terus aku begitu angkat telepon, abang aku yang dokter juga ditelepon, dan kebetulan abangku yang dokter itu belum pulang. Jadi abangku yang satunya baru pulang. Terus akhirnya kita panik, jadi udah saling kabar-kabaran aja siapa yang paling terdekat situ datang gitu. Dan ternyata dari tim lapangan juga udah cepet-cepet ngambil keputusan untuk manggil tim damkar juga kan gitu. Jadi cepet-cepet diselesaikan. Memang kemarin cuma beritanya agak heboh aja gitu, dan video-video yang beredar juga lumayan agak heboh, jadinya ada yang ngasih beritanya juga ya kadang tuh levelnya seharusnya berapa dikabarinnya jadi level 10 gitu. Kita jadi kayak kebakaran apinya besar nggak kan gitu kan, waktu pas lagi nanya kan besar banget, kita jadi kayak langsung makin lemas, hah besar banget gitu kan, kita langsung kayak panik. Ternyata pas dapat video dari tim rumah sakit, oh bagian luar genset, ruangan gensetnya yang kebakaran, nggak nyampe, belum masuk ke dalam. Tapi total kerugian yang dialami kan, listrik kan sempat padam, otomatis kan mengurangi apa sih kayak istilahnya buat ingin pasien juga kan segala macam. Nah itu total kerugian yang dialami berapa?
masih lagi diperhitungkan karena memang baru banget kejadiannya, dan kebetulan juga kemarin kakak aku yang ngurus itu dia baru tidur aja tadi itu, karena di sana dia begadang gitu, jadi ngurusin semuanya, mastiin apa-apa aja yang rusak, apa yang perlu diganti, karena kan kalau genset di rumah sakit harus cepet-cepet, ruangan gensetnya harus cepet-cepet diperbaiki, karena begitu nanti mati lampu, jika ada pasien-pasien bahaya itu kan harus cepet ditangani kan. Jadi emang bener-bener kita pastiin dulu, kita belum sampai ke situ sih yang kita malah justru kita mikirin langsung ganti dulu bagaimana jangan sampai merugikan nyawa pasien yang ada di sana. Nah, kerugiannya berapa kita belum sampai menghitung ke sana, yang penting itu sih diganti dulu yang rusak. Kondisinya udah normal atau gimana di sana, Mbak? Belum, masih proses kan, masih begitu kan, lagi diganti semuanya gitu. Berarti untuk saat ini pasien masih dievakuasi atau udah kembali ke? Sudah kembali, karena listrik dinyatakan oleh pihak dari PLN ya, itu udah boleh dinyalain. Berarti udah nggak ada aluran-aluran listrik yang Nggak ada, aman kok, udah aman, udah dipastiin. Tadi aku juga nanyain kabar juga aman, dan tadi juga aku juga ada taruh pengumuman juga di media sosial aku gitu loh untuk lebih jelasnya gitu. Kak, bisa dikatakan ini kan sebuah, bisa dibilang ajaib juga lah. Biasanya kan listrik itu kan cepet banget gitu menyambernya gitu, apalagi dari sumber gensetnya gitu kan. Itu gimana sih Kak, kalau pendapat kamu, menurut kamu pribadi gitu? Ini ada campur tangan ya miracle juga nggak sih, maksudnya dengan keadaan yang seperti itu gitu? Ya Allah maha baik ya gitu. Kan kita ibaratnya tuh kita nggak pernah tahu ya, kita kan ngejalanin sebuah kehidupan aja. Aku tuh sekarang memandang kehidupan ini tuh kayak kalau kita dapat ujian ya mungkin Allah lagi sayang sama kita gitu, karena kan bisa dibilang ujiannya lagi bertubi-tubi nih. Abang aku lagi sakit, terus tiba-tiba suami aku sakit, terus tiba-tiba dapat kabar rumah sakit gitu kebakaran. Jadi ya Allah sayang sama kita, makanya mungkin ada sesuatu hal yang memang lagi koslet mungkin, jadinya cuma dikasihnya cuma baru segitu tuh, bisa aja kan jadi semuanya gitu, nggak ketahuan, lebih masuk ke dalam dan kebakarnya ke dalam itu kan lebih bahaya. Untungnya masih di wilayah situ, jadi masih kita inilah harus tetap bersyukur lah bahwa Allah cuma kasih di lingkungan situ aja gitu, dan yang paling terpenting kan nggak ada yang menjadi korban jiwa, itu yang kita pikirin gitu sih. Ya, kondisinya sudah aman, udah nggak ada lagi kayak listrik yang menjalar lagi, udah nggak ada, dan ini lagi penanganan untuk perbaikan ya gitu. Tapi walaupun sudah ditangani dengan baik gitu, tapi kita akan terus melihat jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi gitu, karena kan yang tadi aku bilang kita musibah nggak ada yang tahu ya gitu loh. Kadang kita lagi duduk diam aja, tiba-tiba ada kejatuhan apa kan kita nggak tahu gitu ya, harus lebih mawas diri, lebih banyak doa lagi.